Bayangkan jika suatu hari seluruh mobil baru di dunia menggunakan baterai tanpa nikel. Apa yang akan terjadi pada Indonesia, negara yang dikenal sebagai salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia? Beberapa tahun terakhir, baterai lithium iron phosphate atau LFP semakin mendominasi pasar kendaraan listrik. Banyak produsen otomotif mulai beralih menggunakan teknologi ini karena dianggap lebih murah, lebih aman, dan memiliki umur pakai yang panjang. Namun, apakah kondisi tersebut berarti nikel sudah kehilangan masa depannya? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Saat ini dunia justru sedang memasuki fase di mana dua teknologi baterai berkembang secara bersamaan. Di satu sisi ada baterai LFP yang semakin populer untuk kendaraan listrik dengan harga terjangkau. Di sisi lain, baterai berbasis nikel seperti NMC masih menjadi pilihan utama bagi kendaraan premium yang membutuhkan tenaga besar dan jarak tempuh yang lebih jauh. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Perbedaannya terletak pada karakter masing-masing baterai. Baterai LFP memiliki biaya produksi yang lebih murah karena tidak menggunakan nikel maupun kobalt. Selain itu, tingkat keamanannya juga tinggi sehingga risiko panas berlebih relatif lebih kecil. Inilah yang membuat banyak produsen memilih LFP untuk mobil listrik perkotaan dan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, teknologi ini memiliki keterbatasan. Kepadatan energinya lebih rendah dibandingkan baterai berbasis nikel. Artinya, untuk menghasilkan jarak tempuh yang sama, ukuran baterainya harus dibuat lebih besar atau bobotnya menjadi lebih berat. Sebaliknya, baterai berbasis nikel mampu menyimpan energi lebih banyak dalam ukuran yang sama. Hal inilah yang membuat mobil listrik premium mampu menempuh jarak hingga ratusan kilometer dalam sekali pengisian daya. Karena alasan tersebut, banyak kendaraan berukuran besar seperti SUV listrik, pick-up listrik, hingga mobil performa tinggi masih mengandalkan baterai berbasis nikel. Lalu mengapa di Tiongkok justru LFP berkembang sangat pesat? Jawabannya berkaitan dengan infrastruktur. Negara tersebut memiliki jaringan stasiun pengisian daya yang sangat luas. Pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir kehabisan daya karena titik pengisian tersedia hampir di setiap kota besar. Kondisi ini membuat kendaraan dengan baterai LFP tetap nyaman digunakan meskipun kapasitas energinya lebih kecil. Sementara itu, situasinya berbeda di banyak negara lain. Di Amerika Serikat maupun sebagian wilayah Eropa, perjalanan antar kota bisa mencapai ratusan kilometer. Infrastruktur pengisian daya juga belum rata di semua wilayah. Oleh karena itu, konsumen masih lebih memilih kendaraan dengan daya jelajah yang lebih panjang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia justru berada pada posisi yang sangat strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong hilirisasi industri nikel agar tidak hanya mengekspor biji mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah seperti bahan baku baterai. Investasi besar terus mengalir untuk membangun smelter, fasilitas pemurnian, hingga industri material baterai. Namun, perjalanan Indonesia belum selesai. Karena dunia juga mulai bergerak menuju teknologi daur ulang baterai. Di masa depan, baterai bekas tidak lagi dianggap sebagai limbah. Material berharga seperti nikel, kobalt, dan mangan dapat dipisahkan, dimurnikan kembali, lalu digunakan untuk memproduksi baterai baru. Artinya, industri baterai masa depan tidak hanya bergantung pada hasil tambang, tetapi juga pada kemampuan mendaur ulang material yang sudah pernah digunakan. Inilah yang dikenal sebagai ekonomi sirkular. Jika teknologi daur ulang berkembang semakin cepat, maka nilai nikel tidak hanya berasal dari aktivitas pertambangan, tetapi juga dari industri pengolahan limbah baterai. Lalu, apakah lithium akan benar-benar menggantikan nikel? Kemungkinan besar tidak. Yang sedang terjadi bukanlah pergantian teknologi secara total, melainkan pembagian pasar. LFP akan terus mendominasi kendaraan listrik dengan harga terjangkau karena lebih ekonomis, performa tinggi, kapasitas besar, dan jarak tempuh yang jauh. Bahkan, banyak produsen otomotif kini menggunakan kedua jenis baterai tersebut secara bersamaan untuk model kendaraan yang berbeda. Artinya, masa depan industri baterai bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana setiap teknologi menemukan perannya masing-masing dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Bagi Indonesia, kondisi ini justru menjadi peluang besar. Jika hilirisasi terus berjalan, industri daur ulang berkembang,
dan inovasi teknologi semakin maju, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain terpenting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Lalu menurut Anda, apakah dalam 20 tahun mendatang nikel masih menjadi komoditas strategis, atau justru litium yang akan mendominasi sepenuhnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa berikan like jika video ini menambah wawasan, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar otomotif, teknologi, dan industri kendaraan listrik.